Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Nurul Hikmah dengan NPM 21100100114 dari kelas 3A non-reguler Banjarbaru, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman terstruktur dengan dosen pengampu Bapak Nur Alamsyah, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya membuat program mengenai aplikasi toko buku. Sebelum kita ke program aplikasi toko buku, di sini ada syarat-syarat yang harus terdapat pada program. Yang pertama ada tipe data dan variabel minimal 3 jenis yang berbeda. Yang kedua ada konstanta minimal 1 jenis. Yang ketiga ada operator minimal 2 jenis. Yang keempat ada pemilihan dengan if, else, atau dengan switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Yang kelima ada perulangan while, dan for minimal 2 dari 3 jenis perulangan. Yang keenam ada array minimal 1 jenis. Berikut tampilan dari program aplikasi toko buku yang saya pilih. Yang pertama ada include conio.h, yaitu file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Selanjutnya ada include iostream, merupakan library yang menyediakan operasi input dan output dasar seperti sin dan out dalam C++. Iostream adalah prosesor yang mengarahkan kepada kompiler nantinya. Selanjutnya ada include JS Studio, adalah perintah prosesor yang memberitahu kompiler untuk menyertakan library iostream dan JS Studio dalam program. Library JS Studio menyediakan operasi input dan output tambahan yang umum digunakan dalam program C++ seperti fungsi print dan scan. Selanjutnya terdapat perintah using namespace std yang memungkinkan program untuk menggunakan library C++ standar tanpa harus menentukan prefix std-nya untuk setiap fungsi. Selanjutnya ada const in biaya admin sama dengan 2.500, mendeklarasikan sebuah variabel konstanta bernama biaya admin dengan nilai Rp2.500. Setelah itu ada deklarasi tipe data dan variabel yang digunakan dalam program, yaitu ada kode, jumlah dan total sebagai integer, lalu ada harga sebagai array dengan menggunakan 3 elemen, yaitu dengan harga 80.000, 65.000, serta 32.500. I sebagai integer dengan nilai awal 0. Lalu ada pilihan sebagai tipe data karakter, dan kembali dan bayar sebagai tipe data float. Selanjutnya terdapat baris perulangan while yang akan mengulangi proses pembelian buku selama pengguna menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda mau memesan lagi. Lalu pada baris ke-16 sampai dengan ke-22 menampilkan daftar buku yang tersedia di toko buku dan meminta pengguna untuk memasukkan kode buku yang akan dibeli. Di sini kode buku yang pertama yaitu Cara Cepat Belajar Dep C++ dengan harga Rp80.000. Yang kedua Cinta Suci Malvin dan Sena dengan harga Rp65.000. Yang ketiga ada Proposal Hidupku dengan harga Rp32.500. Setelah itu ada baris if atau kecabangan yang digunakan untuk mengecek apakah buku yang dimasukkan oleh pengguna valid atau tidak. Jika tidak valid akan menampilkan pesan mendapatkan bonus notebook. Selanjutnya pada baris ke-27 sampai dengan 32 menampilkan informasi toko buku. Yang pertama, nama toko buku ini yaitu Secute dengan alamat Jalan Nusa Indah nomor 326 Kertakanyar, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada percabangan switches yang digunakan untuk menentukan buku yang akan dibeli berdasarkan kode yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini terdapat kode yang pertama yaitu Cara Cepat Belajar Dep C++. Kode yang kedua yaitu Cinta Suci Malvin dan Sena, dan kode yang ketiga yaitu Proposal Hidupku. Selanjutnya pada baris ke-57 sampai dengan baris ke-58 menampilkan harga buku yang akan dibeli dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah buku yang akan dibeli. Lalu pada baris ke-60 di sini menghitung total harga yang harus dibayar dan mengalihkan jumlah buku dengan harga buku dan ditambah dengan biaya admin sebesar Rp2.500.
Selanjutnya pada baris ke-61 di sini menampilkan total harga yang harus dibayar. Lalu pada baris ke-63 di sini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang harus dibayar. Pada baris selanjutnya terdapat perulangan while yang digunakan untuk mengecek apakah jumlah uang yang dibayar cukup atau tidak. Jika tidak cukup, maka otomatis program akan meminta pengguna untuk membayar kembali. Pada baris ke-70 di sini menampilkan kembalian yang didapat oleh pengguna setelah membayar. Selanjutnya pada baris ke-71 di sini meminta pengguna untuk menjawab apakah ingin melakukan pembelian kembali. Lalu pada baris ke-74 adalah kondisi dari perulangan while yang mengecek apakah pengguna ingin melakukan pembelian lagi dengan mengecek apakah input pilihan sama dengan ya atau ya. Jika iya, maka proses pembelian akan diulang. Pada baris ke-75 di sini menampilkan pesan terima kasih sudah membeli di toko buku Sikyut yang akan ditampilkan setelah proses pembelian selesai. Lalu selanjutnya ada gauge yang digunakan untuk menghentikan program dan kembali running setelah melakukan interaksi dengan memberikan inputan. Pada baris ke-77 terdapat return 0 yang digunakan untuk mengindikasikan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Lalu pada baris yang terakhir adalah penutup dari fungsi main yang menandakan akhir dari program. Baik, setelah kita mengetahui kode program dari aplikasi toko buku, sebelum kita menjalankannya, kita harus mengcompile-nya terlebih dahulu. Untuk compile, kita bisa mengklik execute. Setelah itu, kita bisa tekan compile. Kita tunggu beberapa waktu. Jika tidak menampilkan errors, maka program tersebut bisa kita running atau kita jalankan. Kita klik run, maka tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan misalnya kode buku yang kedua. Otomatis tampilannya akan seperti ini sesuai dengan kode buku Cinta Suci Malpin dan Sena dengan harga 65.000. Misalnya kita membelinya dengan jumlah 2 buah, maka otomatis harga yang harus dibayar dari buku tersebut yaitu 65.000 dikali 2 buah buku ditambah dengan biaya admin sebesar Rp2.500. Lalu kita membayarnya sebesar misalnya Rp135.000, maka otomatis kembaliannya akan sebesar Rp2.500. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda mau memesan lagi? Kita coba untuk memesan lagi, maka otomatis program melakukan perulangan untuk pembelian buku kembali. Kita misalkan masukkan kode buku yang pertama sesuai lagi dengan kode buku yang pertama, yaitu buku Cara Cepat Belajar DC++, harga buku sebesar Rp65.000. Jumlah buku yang dibeli misalnya sebesar 4 buah, maka otomatis harganya sesuai dengan harga buku dikali dengan jumlah buku lalu ditambah biaya admin sebesar Rp2.500. Jika di sini kita kurang membayarnya, maka otomatis program misalnya di sini 262.000, maka otomatis program menunjukkan pesan saldo Anda kurang, silakan bayar lagi. Kita masukkan misalnya sesuai dengan harga Rp262.500, maka pesan yang muncul kembalian Anda 0 karena kita memasukkan dengan harga yang sesuai. Apakah Anda mau pesan lagi? Kita bisa klik tidak, maka akan muncul otomatis kalimat terima kasih sudah membeli di toko buku Sikyut. Kita enter, maka otomatis program akan kembali tertutup. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai program aplikasi toko buku yang saya buat. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf karena kekurangan ada pada diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.